Oke, halo semuanya. Kita lanjutkan apa yang sudah kita bahas sebelumnya, bahwa untuk login sudah beres, baik dari masyarakat, petugas, ataupun administrator sudah beres. Yang kedua, registrasi pun sudah beres, gitu ya. Logout kita bereskan di akhir-akhir saja, tidak masalah. Bahwa logout itu hanya ada beberapa line baris yang gunanya untuk membersihkan session yang kita panggil yang tadi, dan untuk mendestroykannya, ataupun yang ketiga itu untuk melempar ke halaman login. Seperti itu saja untuk yang direkam. Nah, sekarang kita akan bahas tentang fokus pada halaman menulis laporan di dalam privilege masyarakat, gitu ya. Nah, sekarang nanti atau menulis laporan pengaduan itu, atau menulis laporan pengaduan ini yang bisa dilakukan oleh masyarakat itu, aksi dalam database nya itu adalah aksi insert, aksi menambahkan, gitu ya. Utamanya di situ, utamanya di menambahkan. Nah, terus apa yang harus ditambahkan? Atau sebelum apa yang harus ditambahkan, ditambahkan kemana? Ditambahkan ke dalam tabel yang namanya tabel pengaduan, gitu ya. Di tabel pengaduan ini ada beberapa field, ID pengaduan, tanggal, sampai ke status. Nah, nanti ID pengaduan sudah kita buat auto increment. Coba ya, saya bukakan struktur yang kemarin kita diskusikan di database. Coba deskripsikan, describe pengaduan. Kebalik, DSC. Nah, bahwa ID pengaduan itu sudah kita buat sebagai auto increment, gitu kan. Nah, oke, berarti untuk ID didapatkan dari by system, otomatis kita dapatkan tanpa kita harus masukkan ID-nya itu sendiri. Terus yang kedua, tanggal pengaduan sama seperti yang tadi, bahwa tanggal pengaduan ini kita buat by system juga, bahwa tanggal pengaduan itu akan diambil saat dia sudah tekan button adukan, misalkan seperti itu, atau untuk ngepost suatu aduan. Nah, tanggalnya didapatkan dari tanggal saat dia klik post tadi. Nah, terus yang ketiga, nick didapatkan dari session ID saat didapatkan saat kita lolos dari login. Seperti ini, coba. Atau saya bukakan di indeks. Nah, dia didapat nick nanti saat dia bisa lolos dari login. Nah, kita simpan dari session yang namanya session ID, gitu ya. Terus selanjutnya kita tambahkan yang namanya isi laporan. Nah, yang perlu kita buatkan formnya itu adalah yang ini, isi laporan, dan yang kedua itu adalah foto. Cukup itu. Terus yang status kita akan defaultkan menjadi defaultnya adalah null saja, null, gitu ya. Oke. Nah, kalau null, katakanlah dia non verbal atau non valid. Kalau nol itu valid, kalau valid bisa diproses, kalau diproses bisa untuk diselesaikan, gitu ya. Kalau non valid berarti tidak bisa untuk ke semuanya itu. Oke, sekarang pertanyaannya adalah kita buat apa? Untuk yang menulis pengaduan tadi, atau tadi pertemuan sebelumnya kita sudah buat. Nah, isinya cukup seperti ini isiannya. Nah, di dalam menulis pengaduan yang pertama seperti yang tadi, seperti yang kemarin-kemarin, maka kita buat yang namanya formnya dulu, gitu ya. Kita buka tag HTML aduan misalkan. Nah, di dalam ini saya buka tag form. Dalam tag form saya butuh yang namanya input type. Input type itu cukup 2, gitu ya. Cukup 2 gini. Yang pertama itu adalah isi laporan. Nah, kalau isi laporan biar lebih enak, biar lebih bagus, maka atau sebelum isi laporan saya buat tipe foto. Namanya adalah foto. Nah, type-nya kita pakai type-nya adalah file. Oke ya. Sudah. Ini saja cukup, insyaallah. Terus katakanlah kita harus memasukkan foto, katakanlah seperti itu, kita kasihkan required harus, oke ya. Terus selanjutnya untuk yang diisi laporan
prefernya atau saya lebih menyarankan pakai area text area saja. Jangan lupa kita kasihkan name adalah laporan ya. Terus selanjutnya kita pakai input, tipenya adalah submit, name-nya adalah adukan, value-nya adalah adukan. Nah, sudah gini saja, gini aja. Nah, biar kita sudah sepakat bahwa biar tidak ada error, biar kita panggil post nanti, kita kelupaan, kita belum kasihkan metodenya adalah metode post. Maka di sini biar tidak ada error kayak kemarin, kita harus kasihkan isSet gitu ya. Berarti kita kasihkan logic if isSet apa? IsSet button submitnya. Namanya apa? Namanya adalah adukan gitu ya. $_post adukan. Nah, barulah di dalamnya kita melakukan suatu query seperti itu. Nah, oke, saya lanjutkan dulu. Apa? Karena kita butuh untuk mengupload file, kita pakai tipenya adalah tipe file. Nah, kalau kita pengen mengupload file tersebut ke dalam server kita, maka kita tambahkan satu atribut yang namanya enctype multipart /form/data. Ya, kalau tidak keliru seperti ini. Ya, sekarang coba untuk manggilnya saya kasihkan var dam saja, var_dam. Untuk manggilnya adalah bukan lagi $_post untuk manggil fotonya loh ya. Kalau untuk manggil laporannya betul $_post dalam tanda petik laporan, betul, tidak masalah. Kalau misalkan untuk manggil foto bukan lagi post tapi $_files. Oke ya, files namanya adalah foto. Sudah ya. Nah, oke, clear ya. Sekarang saya buka browsernya, saya masukkan ke username passwordnya Cipta 2020 login. Oke ya, sip. Saya choose file, katakanlah yaudah ini apa, ini laporanku yang pertama, adukan. Nah, ini laporan yang pertama. Terus yang selanjutnya ini adalah data dari hasil kita nge-get atau kita dapatkan data dari foto tadi menggunakan files tadi ya. Oke, nah konsepnya adalah kita akan memindahkan data atau kita akan memindahkan file gambar yang kita pilih tadi itu, katakanlah seperti ini, ke dalam server kita. Kita pindahkan ke dalam server kita. Kita pindahkan dari mana? Berarti ada source, ada destination kan. Source-nya itu adalah tempat temporary name-nya atau tempat menyimpan sementara file tersebut. Nah, ini adalah informasi temp name-nya, itu adalah informasi tempat di mana dia disimpan secara sementara dan nantinya akan kita pindahkan ke direktori htdocs kita ke dalam server kita. Seperti itu, ya. Oke, sekarang fokus ke sini. Ini saya hapus dulu. Nah, terus baru diadukan, terus kita ngapain? Katakanlah kita akan mensetorkan dulu datanya ke dalam database gitu kan. Oke, kalau seperti itu maka kita butuh yang namanya database dalam folder lib gitu kan. Jangan lupa kita kasihkan include, kita keluar satu, masuk ke lib, baru masuk ke database.php di koma. Nah, kalau ini sudah selesai, maka yang kedua kita melakukan sli_make
query. Query apa? Butuh dua parameter kan? Parameter yang pertama itu adalah parameter hasil return dari misalnya connect, yaitu dapat dari $koneksi. Koneksi dari mana? Dari database.php. Ya. Terus yang kedua kita butuh yang namanya query. Dah, gitu dulu. Nah, sekarang kita butuh yang namanya $query kan? $query. Pertanyaannya adalah query dalam menulis pengaduan itu apa? Query-nya kita pakai query insert into mana? Insert into pengaduan. Oke, kita deklarasikan fieldnya sekalian. ID pengaduan tidak usah kita masukkan karena di auto increment. Kita masukkan adalah tanggal underscore pengaduan, nick, isi underscore laporan, foto, status. Oke, terus value. Yang kita value kan apa gitu kan? Pertanyaannya adalah, atau sebelum pertanyaan kita isikan dulu ya. Nah, tanggal pengaduan kita pakailah kata-kata now, kurung buka, kurung tutup. Oke, nicknya kita ambil dari session. Ya, untuk ngambil session maka jangan lupa kita harus tambahkan dulu metode session start. Kalau misalkan session start sudah bisa dapat, maka kita tinggal manggil $, atau sebelum ke situ kita tampung baru yang namanya ID user, katakanlah sama dengan $_session dalam kurung siku ID. Oke, yang kedua $laporan sama dengan $_post laporan. Sudah. Oke, nicknya dapat dari mana? Dapat dari user ID. Ya, sekarang user ID-nya itu menggunakan char. Kalau char kasih tanda petik gitu kan, $ID user, terus koma, isi laporan dapat dari $laporan. Foto dari mana? Nah, sekarang foto akan kita ambil dari lokasi file tersebut dipindahkan gitu ya. Nah, nanti kita akan atau saya komentar saja. Ini foto atau data pada field foto diisi apa. Nah, gini, kita akan perkenalkan satu metode baru yang namanya atau metode untuk memindahkan file dari temporary ke server. Sip. Metodenya adalah move _uploaded file. Kalau tidak salah file, bukan files. Biar lebih yakin, saya coba dilihat di DevDoc. Saya ada koneksi tidak? Kalau misalkan ada move upload, ya betul, uploaded file tanpa s gitu ya. Terus kita pindahkan dari mana? Kita pindahkan dari temporary tadi ke, nah coba saya buat baru location temp sama dan $_post bukan post, files apa, foto dalam kurung timeline gitu kan.
yang kedua dolar location on server destination, sudah salah, destination file sama dengan dalam tanda petik saya mau pindahkan ke dalam. Oke, sebelumnya saya punya 3 folder: administrator, library, masyarakat ya. Nanti saya akan tambahkan satu folder lagi yang namanya adalah assets. Di dalam aset nanti kita akan tambahkan atau bukan bolehlah kita tambahkan di aset gitu ya. Terus di dalam folder image. Oke, coba ya. Nah, oke, coba saya buka file baru. Terus saya masuk ke bantuan masyarakat. Di sini saya buat satu folder baru namanya aset. Nah, di dalam folder aset ini saya buat folder baru yang namanya img. Sudah ini. Nah, nanti semua filenya nanti akan saya simpan di sini. Clear? Oke. Berarti lokasi saya ada di masyarakat dan nanti saya akan masukkan ke img. Maka agar bisa saya panggil aset, saya harus keluar satu dulu, baru bisa masuk assets, baru bisa masuk img. Nah, saya ada di sana. Oke. Terus saya buat satu file bar atau satu variabel baru untuk nangkep nama dari file tersebut. $_files foto. Nah, name-nya adalah ini kan. Nah, ini saya mau tangkap di sini dulu dan saya mau nyimpan di dalam variabel baru yang namanya $name file name. Nah, pertanyaannya adalah kalau misalkan gambarnya ini ada spasinya, pasti di dalam URL-nya akan berubah menjadi %20. Nah, alangkah baiknya kalau menurut saya spasinya akan kita hapus. Nah, caranya gimana? Ini saya cut saja, nanti saya pastikan. Saya perkenalkan lagi metode baru yang namanya str_replace. Replace ada 3 parameter. Yang pertama adalah apa yang mau diganti menjadi apa, yang diganti itu siapa gitu ya. Saya mau mengganti ada yang spasi ke tanpa spasi, yang saya ganti adalah informasi di name gitu ya. Nah, sekarang di updated file kita akan memindahkan dari direktori lama ke direktori baru. Location destination. Location upload ini gitu ya. Saya taruh locationnya upload itu adalah di destination files. Saya tambahkan dengan nama filenya adalah $file name. Oke, di sini berarti destination atau source-nya itu adalah $location temps. Di sini adalah $location upload. Sudah. Nah, terus filenya diisi apa? Coba ya, nanti kita bahas. Tapi yang pasti
dua ini saya komentari dulu. Oke ya, menulis laporan coba dulu apakah ada image yang kesimpan di dalam sini. Oke, sekarang saya reload dulu. Oke, sip. Nah, ada yang masuk di sini. Coba ya, itu satu. Terus coba saya buka yang tanpa ada spasinya. Open. Adukan. Nah, baris tadi yang semula ada spasinya sekarang diubah menjadi tanpa spasi. Nah, cara manggilnya di browser adalah seperti ini. Localhost slash, saya simpan di aset tadi kan, aset slash img slash, coba saya rename, copy, nah, saya pastikan di sini. Nah, ini semua yang nanti akan kita simpan di dalam database. Mau saya seperti itu, gitu ya. Oke, clear. Sekarang terus ngapain? Oke, ini saya close. Nah, saya buka lagi. Tanggal pengaduan sudah now. Ini diisi dari $user. ID user ditangkap dari session ID. Terus laporan dapat dari $laporan yang ditangkap dari $_post laporan. Terus yang ketiga itu adalah lokasi foto. Lokasi foto kita ambil dari localhost. Sorry, saya kopikan tadi, gini. Copy. Atau $server name. Saya kasihkan localhostnya di sini. Nah, sip. Nah, server name nanti silakan dibuat server name, dibuat localhost jika kalian tidak menggunakan port, gitu ya. Berarti cara penulisan untuk kalian adalah seperti ini saja. Oke, ini khusus untuk saya karena saya pakai port. Sudah. Nah, sekarang cara manggilnya adalah berarti $server name saya tambahkan titik server name sekalian lah. Server name slashnya adalah aset slash img slash zip titik file $file name, terus koma, di sini diisi oleh null untuk yang di statusnya kita buat nol, gitu ya. Oke, ini saya tampung jadi $exec query sama dengan if $exec query, maka either location slashnya adalah masyarakat slash menulis dash laporan .php. Sip.
else header atau bukan header, echo strip alert data aduan ada yang salah penulisan. sudah salah itu ya. Oke, dicoba sekarang. Sekarang coba ini saya klik, saya tambahkan horseback ini aduan saya, tolong diterima aduan. Oke, masyarakat menulis masyarakat menulis des laporan.php. Di sini bukan laporan tetapi pengaduan. Simpan. Nah, sekarang coba select all from pengaduan. Oke, data yang kita masukkan tadi sudah kesimpan di sini. Data tanggalnya, nick yang submit siapa, ini isian laporannya, ini file name-nya. Nah, ini ada yang salah ini. Ya, ada titiknya di situ. Oke, berarti ini saya hapus. Sip, simpan. Ya. Lagi. Ya, saya buat baru ini saja, copy. Ini Joker. Adukan. Nah, sip. Nah, coba saya select all. Sip, gitu ya. Nah, ini nanti ada yang salah, tapi coba saya hapus sekalian ya. Sip. Sebentar, saya kasih seperti ini, update pengaduan set foto sama dengan petik, tak usah where underscore pengaduan sama dengan 1. Sip. Oke, harusnya titik hilang gitu ya, karena tadi salah script. Sip. Oke, di dalam file yang di dalam form yang sama atau dalam tampilan yang sama, terus yang kedua kita tambahkan lagi tabel untuk menampilkan untuk menampilkan data hasil rekod dia atau hasil pengaduan dia, katakanlah seperti itu. Nah, ditampilkan apa? Kita tampilkan katakanlah t head, terus tambahkan t body, dan t head saya kasihkan tr, saya kasihkan 1 row, saya kasihkan th nya ini sisa sub seperti itu. Terus yang kedua itu adalah tanggal aduan, terus yang kedua yang selanjutnya itu
isi laporan atau foto dulu lah, foto. Terus yang ketiga isi laporan. 4 status. Sudah ya. Sekarang di debug kita taruhkan tr. Dalam tr itu ada td nya itu katakanlah 1. Salah dulu, tanggalnya adalah 8/2020. Terus fotonya foto. Nanti kita tambahkan tag img seperti itu. td ini laporan, ini status. Sudah ya, coba kita reload. Nah, biar lebih ada ininya, saya kasihkan border 1. Sudah, ini dulu lah, ini dulu, cukup ini dulu. Nah, data ini kita dapatkan dari database lagi. Dapatkan dari database ini berdasarkan nicknya yang login ya. Arti di atas katakanlah ini saya cut saja, saya taruh di atas sini gitu ya. Nah, sip. Terus yang selanjutnya include juga sama, saya taruh yang atas saja. Oke, terus setelah itu saya kasihkan MySQL query. Saya butuh $koneksi sama $query show data. Query show data di actionnya adalah select from pengaduan where. Ini sama dengan dalam tanda petik titik koma, jangan lupa $id user. Sudah. Nah, kita tampang menjadi exec query show data. Sudah. Setelah kita melakukan eksekusi query, maka kita pakai yang namanya MySQL _fetch_all itu untuk menampung, untuk mendapatkan data hasil eksekusi. Eksekusi apa? Eksekusi query show data. Nah, berarti di sini get all. Data. Sudah, cukup itu. Oke. Nah, kalau misalkan ini selesai, bukan, kalau misalkan ini sudah, maka di bawahnya tinggal kita panggil saja gitu kan. Yang kita for each adalah satu baris ya. Nah, di sini saya kasihkan tag PHP. Di dalam tag PHP ini saya for each kan. Nah, kemarin sudah kita bahas bahwa kita bisa melakukan fetch all. Kita taruh satu parameter MySQL _assoc gunanya untuk merubah penamaannya yang semuanya menjadi indeks 0, 1, 2 dan seterusnya menjadi penamaan namanya. Oke ya, sekarang saya kasihkan for each karena kita pakai all kan. For each adalah $get all data. Di sini adalah data. Nah, yang kita for each kan itu adalah ini. Saya pastekan di sini karena dia bentuknya adalah HTML, maka
untuk bisa menampilkan HTML di dalam PHP, maka saya kasihkan echo .2 saja. Saya katakanlah seperti ini biar enak. Sip ya. Oke, nah terus yang ini kita tambahkan $T1 juga apa sih? T1 ini juga T1. Coba dulu ya, download. Sip. Nah, di sini adalah $data dalam kurung siku petik. Datanya adalah katakanlah dulu ID pengaduan. Katakanlah dulu. Oh, nggak bisa. Enggak. Ini benar 2. Sip. Di sini panggil $data. Ini tanggal pengaduan. TGL pengaduan. Terus di sini kita kasihkan data tanggal foto berarti kita manggil foto. Nah, tapi foto kita bukan manggil seperti ini, kita manggilnya adalah img src sama dengan apa deh, paste. Sip. Download dulu coba. Oke, ada yang salah tanpa petik. Download. Gini 64. Oh, berarti ini juga sama tanpa petik. Yap. Tambahkan juga WIDTH, katakanlah dulu 100px. Height-nya IGHT height-nya sama dengan 100px juga, katakanlah seperti itu, biar agak kecil. Nanti kita sesuaikan lagi. Yang selanjutnya itu adalah $data dalam tanda kurung adalah isi underscore laporan, dan statusnya adalah $data dalam tanda kurung itu adalah status. Sudah, download dulu. Sip ya. Kenapa kok kosong? Karena dia nul. Kalau nul kan tidak ada isian ya. Oke, coba misalkan if petik tak sambung 2 ini ya. If is sama dengan nul atau nggak salah pilih aja echo belum valid, else echo ini delete. If nya salah, choose 1. Sip. Ini
program PHP boleh. B. Saya cut saja, saya hapus. If-nya disyarat tak taruh di paling atas. Saya buat baru $status sama dengan ini, $status sama dengan kayak gini. Saya hapus lagi. Status sip, reload 61 petik, reload, sip. Nah, tambahkan lagi. Ini laporan ketiga, bukan. Nah, tambah lagi. Kali foto. Laporan keempat, bukan. Dah, ini ya konsepnya seperti ini. Selanjutnya nanti kita akan bicara pada pembatasan akses. Sekian dan terima kasih.